Aku terjebak dalam sebuah buku, khususnya novel fantasi urban klise berjudul The Dragon Shadow. Dan sekarang, aku duduk di meja makan tokoh utama wanitanya, Chloe Reed. Di seberangku, Julian Fanche, menantu tak berguna yang selama 3 tahun lamanya hidup menumpang keluarga istrinya dan menanggung semua omong kosong mereka. Perlahan meletakkan garpunya. Matanya menyipit. Sudut mulutnya mulai berkedut tanpa sadar ke atas dan ke kanan. Dia akan mengucapkan kalimat itu. Kalimat yang memulai semuanya. 3 tahun. Penantian telah berakhir. Hidup naga. Aku langsung berdiri dari kursiku, mendahuluinya, berteriak sekuat tenaga. Udara membeku. Senyum epik Julian menghilang di tengah wajahnya. Matanya, yang telah bersiap untuk menatap kita, manusia biasa, kini hanya berupa lubang kosong yang penuh kebingungan dan keterkejutan. Dia tampak seperti penyihir dalam game video yang menghabiskan 5 menit untuk mengisi daya mantra super, hanya untuk dibungkam oleh tamparan di wajah tepat sebelum dia bisa menggunakannya. Suasana di meja makan, terus terang, aneh. Ayah Chloe, Robert Reed, membiarkan gelas anggurnya melayang di udara, sama sekali lupa untuk menyesapnya. Ibunya, Linda, yang beberapa saat lalu dengan ganas memeluk Julian, sekarang membuka mulutnya lebar-lebar hingga cukup untuk memasukkan bola baseball. Dalam diri tokoh utama novel, Kencan Buta Saya, Chloe membaca dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Wajahnya yang cantik dan dingin itu menunjukkan emosi yang hanya bisa saya gambarkan sebagai kebingungan total. Alisnya yang sempurna mengerut, tatapannya tertuju pada saya, penuh pertanyaan dan ketidakpercayaan. Dan saya, Ethan Hayes, karakter sampingan anak kaya yang ditakdirkan untuk mati di bab 3 dan saat ini menikmati perhatian penuh dari seluruh ruangan. Luar biasa. Ini sangat luar biasa. Beberapa menit yang lalu, aku di rumah sedang asyik membaca novel ini di ponselku, mengolok-olok seringai bodoh Julian. Tiba-tiba, aku sudah berada di sini, di makan malam ini, dengan suara baru terngiang di kepalaku. Ding, keinginan kuat tuan rumah terdeteksi. Sistem anti-klise diaktifkan. Dunia saat ini, bayangan naga. Identitas tuan rumah, Ethan Hayes. Umpan meriam. Misi utama. Cegah naga, Julian Fanche, dari pamer. Perbaiki logika cerita yang menyimpang. Dapatkan persetujuan dari pemeran utama wanita dan karakter kunci lainnya. Misi pemula. Ganggu deklarasi kembalinya naga pertama Julian Fanche. Hadiah misi. Paket pemula. Penyimpangan plot plus 10%. Melihat Julian yang benar-benar tercengang, aku hampir tidak bisa menahan kegembiraanku. Inilah panggilanku. Inilah yang ditakdirkan untuk kulakukan. Aku telah menjadi troll online profesional selama lebih dari 20 tahun. Orang-orang sepertimu dengan plotmu yang membosankan dan mudah ditebak itulah yang ingin kuhancurkan. Ethan, apa yang kau bicarakan? Linda Reed adalah orang pertama yang tersadar. Alisnya berkerut, nadanya lebih bingung daripada marah. Aku mempertahankan pose kemenanganku yang berlebihan dan menatap Julian dengan sangat serius. Apa yang kubicarakan? Bukankah sudah jelas? Sudah 3 tahun, 3 tahun yang panjang. Aku memulai penampilanku sendiri, suaraku penuh dengan gairah dramatis, wajahku seperti topeng kesedihan yang mendalam. Dia, Julian Fanche, menikah dengan keluarga Reed 3 tahun yang lalu. Dia telah menanggung cemoohan tanpa henti, menderita penghinaan terus-menerus. Semua orang menganggapnya pecundang, seorang pengangguran tak berguna yang hidup dari istrinya. Tapi siapa di antara kalian yang tahu rahasianya? Siapa yang tahu bahwa dia sebenarnya hanya sebuah sandiwara, membiarkan ketegangan menggantung di udara, menarik perhatian semua orang? Wajah Julian seperti pertunjukan cahaya yang spektakuler, berubah dari putih pucat menjadi hijau pucat, lalu menjadi ungu yang marah. Tinju-tinju tangannya terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, urat-urat menonjol di punggung tangannya. Dia jelas berada di ambang ledakan. Dia tidak bisa memahaminya. Bagaimana mungkin rahasia terbesarnya dibocorkan oleh pria yang belum pernah dia temui sebelumnya? Dia itu apa? Chloe tak kuasa bertanya, suaranya yang dingin bercampur sedikit rasa ingin tahu. Aku menarik napas dalam-dalam, menunjuk Julian dengan dramatis, dan menyatakan dengan suara yang terdengar seperti aku sedang mengungkapkan makna kehidupan itu sendiri. Dia sebenarnya seorang parasit ulung, yang terbaik di bidangnya. Robert Reed menyemburkan seteguk cabernet mahal. Untungnya menoleh tepat waktu untuk menyelamatkan taplak meja yang bersih. Wajah Linda memerah. Dia ingin tertawa, tetapi tahu ini bukan waktu yang tepat. Ekspresinya berubah saat dia berusaha mengendalikan diri. Chloe hanya menolehkan kepalanya, tetapi aku bisa melihat bahunya bergetar. Sang Ratu Es telah retak. Ding, selamat tuan rumah, atas selesainya misi pemula. Paket pemula diberikan. Keterampilan tempur tingkat master. Ingatan fotografis. Indera bahaya pasif. Hadiah diberikan. Penyimpangan plot plus 10%. Poin kebencian dari Julian Fanche ditambah 1000. Kasih sayang dari Linda Reed ditambah 5. Kasih sayang dari Robert Reed ditambah 5. Kasih sayang dari Chloe Reed ditambah 3. Banjir notifikasi di kepalaku begitu memuaskan hingga aku hampir bersorak keras. Julian akhirnya kehilangan kendali. Dia membanting tangannya di atas meja dan melompat berdiri. Berani-beraninya kau? Sebelum dia melanjutkan omelannya, Robert Reed juga membanting tangannya di atas meja, menatapnya tajam. Siapa yang memberimu keberanian untuk membanting tinjumu di atas meja di rumahku? Parasit tak berguna. Dan sekarang kau pikir kau bisa mengamuk? Linda segera menemukan targetnya dan menyerangnya habis-habisan. Sungguh bencana. Kami memberimu makan selama 3 tahun dan kau tidak memberikan kontribusi apapun, tetapi suhu tubuhmu malah naik. Kau sudah makan makanan kami selama 3 tahun dan sekarang kau berani menggedor meja kami. Sungguh kurang ajar orang-orang yang diserang oleh pasangan ini. Aura ancaman yang telah dipupuk Julian dengan hati-hati menguap begitu saja. Dia hanya bisa berdiri di sana menggertakkan giginya, menatapku dengan tatapan tajam. Niat membunuh di matanya begitu kental hingga bisa dipotong dengan pisau. Ethan Hayes, apakah ini bagus? Kau berhasil menarik perhatianku. Dalam 3 hari, aku akan membuatmu berlutut memohon ampun. Ah, itu dia. Ancaman klasik si naga. Aku dengan santai membersihkan
mendekatkan telingaku, menatapnya dengan ekspresi polos. Kenapa 3 hari? Tidak bisakah kau melakukannya hari ini? Atau aura kehebatanmu punya masa pendinginan 3 hari? Julian tampak seperti akan mengalami aneurisma. Dia menyadari bahwa kesabaran dan kelicikannya yang legendaris sama sekali tidak berguna melawan orang yang menolak bermain sesuai aturan. Setiap kata yang kukatakan seperti rudal berpemandu presisi yang mengenai titik terlemahnya. Kau tunggu saja. Dia melontarkan ancaman terakhir. Dia tahu bahwa tinggal lebih lama hanya akan menyebabkan lebih banyak penghinaan, jadi dia berbalik untuk pergi. Berhenti. Aku tiba-tiba berteriak. Julian membeku, seringai puas secara naluriah mulai terbentuk lagi. Dia pikir aku takut. Apa? Takut sekarang? Sudah terlambat. Aku hanya tersenyum, mengeluarkan uang $100 dari dompetku, dan meletakkannya di atas meja. Nyonya Reed, ini untuk mangkuk kecil yang dia pecahkan saat membanting meja. Aku tahu dia menantumu, tapi kalau kau merusak sesuatu, kau harus membayarnya. Dia mungkin tidak punya uang tunai, jadi aku akan menanggungnya untuk sekarang. Kata-kataku membuat ruangan kembali hening. Seluruh tubuh Julian gemetar. Kali ini bukan karena marah, tapi karena rasa malu yang murni dan tak terkendali. Dia merasa seperti ditelanjangi, dilempar ke lantai, dan diinjak-injak. Linda menatap uang $100 itu, lalu ke wajah Julian, yang sekarang lebih gelap daripada dasar panci gosong. Untuk sesaat, dia terdiam. Akhirnya, Robert ikut campur untuk meredakan situasi. Eden, anakku, kau terlalu baik. Itu hanya piring, bukan apa-apa. Tolong ambil kembali uangmu. Meskipun begitu, dia bila matanya penuh dengan rasa terima kasih yang tulus. Anak ini, dia menarik, sangat menarik. Saya tidak bisa melakukan itu, Pak. Kesepakatan tetap kesepakatan. Saya bersikeras, sambil mendorong tagihan ke arah mereka. Chloe menatapku dan untuk pertama kalinya, aku melihat senyum tulus di matanya yang indah. Dia berpikir bahwa kencan buta yang diatur ibunya ini sama sekali tidak seperti anak-anak kaya yang sombong dan angkuh yang dia harapkan. Dia agak konyol, tapi dengan cara yang menawan. Lidahmu tajam, tapi setiap kata yang dia ucapkan sangat jujur. Julian, apa kau tidak akan berterima kasih pada Eden? Suara dingin Chloe menyela, diselingi sedikit rasa geli yang hampir tak terlihat. Kalimat itu adalah puncaknya. Julian tidak tahan lagi. Dia tidak menoleh, tidak mengucapkan ancaman lain. Dia hanya melarikan diri dari ruang makan dengan kecepatan hampir seperti lari kencang. Melihat pelariannya yang menyedihkan, aku hanya punya satu pikiran. Bagus. Jadi, bagaimana jika kau seekor naga? Sekarang aku yang memegang naskahnya. Coba lihat kau bisa menampilkan seringai itu. Sobat, mantra terhenti. Sisa makan malam berlangsung dalam suasana yang anehnya ceria. Sikap Robert dan Linda terhadapku telah berubah 180 derajat. Sebelumnya, mereka sopan tetapi menjaga jarak. Sekarang, mereka hangat dan benar-benar terkesan. Linda terus menambahkan makanan ke piringku. Bertanya apakah aku cukup hangat, apakah aku nyaman, seolah-olah aku adalah putra mereka yang telah lama hilang. Robert bersikeras untuk minum bersamaku, jelas berniat membuatku mabuk berat. Hanya Chloe yang tetap tenang dan terkendali, tetapi dia terus melirikku, dan aku bisa melihat gunung es di matanya, mulai mencair di pinggirannya. Setelah makan malam, Robert mengundangku ke ruang kerjanya untuk minum teh. Linda menarik Chloe ke samping, membisikkan sesuatu yang membuat pipi Chloe memerah sedikit. Ruang kerjanya klasik, semuanya kayu gelap, dan buku-buku bersampul kulit. Robert sendiri menyeduh secangkir teh yang baunya seperti teh oolong yang sangat mahal. Eden, tentang hari ini. Terima kasih, katanya sambil mendesah. Selama beberapa tahun terakhir, karena Julian, keluarga kami menjadi bahan tertawaan di Crestview Hills. Aku menyesap tehku. Anda terlalu baik, Pak. Saya hanya tidak tahan dengan pria seperti dia. Pria dewasa yang hidup dari seorang wanita dan bertingkah seolah seluruh dunia berhutang budi padanya. Tepat sekali. Robert menepuk pahanya. Kau mengambil kata-kata dari mulutku. Anak itu hanyalah lintah yang tidak tahu berterima kasih. Dan begitu saja, mengeluh tentang Julian menjadi kegiatan yang mempererat hubungan kami. Setelah beberapa saat, Robert mengganti topik. Eden, tentang kau dan Chloe. Apa pendapatmu? Akhirnya dia sampai pada intinya. Menurut novel aslinya, karakterku dibunuh oleh Julian justru karena dia tidak berhenti mengejar Chloe. Tapi aku tidak sepayah itu lagi. Pak, kalau soal perasaan, menurutku pendapat Chloe yang paling penting. Aku meletakkan cangkirku, ekspresiku serius. Kupikir dia orang yang luar biasa, tapi jika dia tidak tertarik padaku, aku tidak akan memaksanya. Mata Robert berbinar semakin setuju. Percaya diri, bukan sombong, masuk akal, menghormati wanita. Anak ini jutaan kali lebih baik daripada si parasit tak berguna itu. Bagus sekali, luar biasa. Itu saja yang perlu kudengar. Kalian anak muda seharusnya menghabiskan lebih banyak waktu bersama, saling mengenal. Dia pada dasarnya memberi lampu hijau padaku. Saat aku meninggalkan ruang kerja, Chloe sedang menunggu di lorong. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela membuatnya tampak seperti bidadari. Aku akan mengantarmu keluar, katanya lembut. Kami berjalan berdampingan menyusuri koridor panjang, tak satu pun dari kami berbicara. Suasananya sedikit tegang. Terima kasih hari ini, katanya tiba-tiba saat kami mendekati pintu depan. Terima kasih untuk apa? Karena membantumu mengolok-olok tunanganmu yang tak berguna itu. Aku menggoda sambil menyeringai. Wajah Chloe memerah lagi. Dia bukan tunanganku. Itu hanya keputusan yang dibuat kakekku sendiri. Dia langsung mengklarifikasi. Oh, aku memperpanjang suara itu. Jadi, maksudmu aku punya kesempatan? Wajahnya memerah lebih merah lagi. Sangat merah, aku rasa dia benar-benar tersipu. Dia menunduk, menolak untuk menatap mataku. Melihatnya begitu malu dan menggemaskan, aku tak bisa menahan diri untuk menggodanya sedikit lagi. Jangan salah paham. Maksudku kesempatan untuk mentraktirmu makan malam suatu saat nanti. Dia mengangkat kepalanya, sekilas rasa kesal di matanya yang dengan cepat digantikan oleh sedikit senyum. Kita lihat saja nanti. Dengan itu, dia berputar dan hampir berlari kembali ke atas tangga, meninggalkanku dengan pemandangan yang membuat jantungku berdebar kencang. Kasih sayang dari Chloe Reed O10.
Notifikasi sistem itu bagaikan musik di telingaku. Aku meninggalkan rumah Reed dengan suasana hati yang fantastis, masuk ke mobil sportku, dan bersiul sepanjang jalan pulang. Keesokan harinya, aku berada di gym untuk merasakan keterampilan tempur tingkat master yang diberikan sistem kepadaku ketika teleponku berdering. Tepat ketika keluarga itu kehilangan harapan, menantu yang tidak berguna, Julian Vanch, muncul dengan serangkaian teknik akupunktur yang telah lama hilang. Dia secara ajaib menyembuhkan lelaki tua itu, membuat semua orang terkejut. Sejak saat itu, statusnya dalam keluarga mulai berubah. Jangan khawatir, aku sedang dalam perjalanan. Aku menutup telepon dan bergegas ke rumah keluarga Reed. Mari kita lihat bagaimana kau akan berperan sebagai pahlawan, Julian, ketika aku di sini untuk merusak pertunjukan. Saat aku tiba, rumah besar itu dalam keadaan kacau. Ruang tamu penuh sesak. Sekelompok dokter berjas putih berkumpul di sekitar sofa, semuanya tampak muram. Robert dan Linda mondar-mandir dengan panik, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Chloe berdiri di samping, matanya merah karena menangis. Dan pahlawan kita, sang naga sendiri, Julian Vanch, bersandar di dinding jauh, lengan disilangkan dengan seringai dingin tipis di bibirnya. Dia menunggu semua orang gagal, menunggu hasil pembacaan keluar, memohon. Dia menikmati perasaan menjadi satu-satunya yang tahu, penguasa situasi. Dr. Matthews, bagaimana keadaannya? Ada apa dengan ayahku? Robert meraih lengan seorang dokter yang lebih tua, suaranya putus asa. Pria yang dipanggilnya dokter. Matthew menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Tuan Reed, saya minta maaf. Kami telah melakukan semua yang kami bisa. Tanda-tanda vital senator semuanya stabil, tetapi dia tetap tidak sadar. Kami telah melakukan setiap tes, menggunakan setiap mesin yang kami miliki, tetapi kami tidak dapat menemukan penyebabnya. Tapi apa yang akan kita lakukan? Linda Wales hampir menangis. Rasa putus asa mulai menyebar di ruangan itu. Julian tahu saatnya telah tiba. Dia berdeham, bersiap melangkah maju dan mengucapkan kata-kata yang menentukan. Aku bisa menyembuhkannya. Tunggu, teriakku sekali lagi, berhasil menginterupsi momen besarnya. Semua kepala di ruangan itu menoleh ke arahku. Kaki Julian, yang baru saja mulai bergerak, membeku dengan canggung di udara. Dia menatapku dengan penuh kebencian. Kebencian dari Julian Vanch ditambah 2000. Aku sama sekali mengabaikan tatapan membunuhnya dan melangkah ke sofa. Biar kulihat. Dr. Matthews mengerutkan kening. Anak muda, ini bukan waktunya bermain-main. Seluruh tim spesialis pun tidak bisa memecahkan masalah ini. Dr. Matthews, dengarkan aku dulu. Aku memotong perkataannya, mataku mengamati pria tua di sofa itu. Aku ingat setiap detail adegan ini dari buku. Senator itu tidak sakit. Dia telah diracuni. Neurotoksin langka yang bekerja lambat terbuat dari campuran beberapa tumbuhan. Dan orang yang meracuninya adalah Julian. Dia menciptakan masalah yang hanya dia yang bisa selesaikan, menyiapkan panggung untuk penampilan besarnya sebagai penyelamat yang melakukan mukjizat. Penawarnya juga sangat sederhana. Itu adalah gulma biasa yang tumbuh di halaman belakang rumah Reed sendiri. Tentu saja, saya tidak bisa langsung mengatakan semua itu. Itu akan terlalu sulit dipercaya. Saya harus mengungkap rencananya dengan cara yang masuk akal. Tuan-tuan, apakah Anda sudah memeriksa pola makan senator baru-baru ini dan lingkungan tempat tinggalnya? Saya bertanya kepada Dr. Matthews yang tampak terkejut. Tentu saja, kami sudah. Tidak ada yang aneh. Bagaimana jika masalahnya bukan sesuatu yang dia makan, tetapi sesuatu yang dia hirup? Saya menghentikan pertanyaan yang mengarahkan. Menghirup, Dr. Matthews tenggelam dalam pikiran. Saya berjalan ke jendela dan menunjuk ke tanaman biasa dengan bunga ungu kecil di taman di bawah. Seperti misalnya, bunga itu. Apakah senator senang minum teh atau bermain catur di sekitar sana? Robert segera mengangguk. Ya, ayah saya ada di sana dengan papan catur setiap sore. Saya melanjutkan. Sepengetahuan saya, dikombinasikan dengan bubuk akar tanaman lain yang disebut ghost root dan dihirup sebagai dupa, menciptakan neurotoksin yang menyebabkan koma yang dalam. Dan itu adalah racun yang hampir tidak mungkin dideteksi oleh peralatan medis modern. Kata-kata saya membuat setiap dokter di ruangan itu benar-benar terkejut. Mereka semua ahli dalam pengobatan barat. Pengetahuan herbal yang tidak umum seperti ini jauh di luar bidang mereka. Nah, di mana jalur hantu itu? Tanya Linda dengan panik. Pandangan saya perlahan beralih ke Julian, yang masih bersembunyi di sudut. Untuk itu, saya khawatir Anda harus bertanya kepada pahlawan besar keluarga Reed, Tuan Vanch. Semua mata di ruangan itu tertuju pada Julian. Wajahnya langsung pucat pasi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa rencananya yang sempurna dan terlaksana dengan baik akan terbongkar oleh saya hanya dalam satu kalimat. Saya bahkan tahu nama-nama tanamannya. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Kau memfitnahku. Julian meraung, suaranya campuran antara takut dan marah. Aku tidak tahu apa-apa tentang kawanan tengah malam atau akar hantu. Begitukah? Aku tertawa dingin. Lalu apa kantong kecil bubuk di sakumu itu? Dan apa sebenarnya yang kau tambahkan ke pembakar dupa senator tadi malam? Haruskah aku membuka rekaman keamanan agar kita semua bisa menontonnya bersama? Setiap kalimat yang kuucapkan, wajah Julian semakin pucat. Saat aku menyebutkan rekaman keamanan, ketenangannya hancur total. Dia pikir dia sangat pintar, sangat bijaksana. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang mengawasi setiap gerakannya. Kau monster. Kau benar-benar monster. Robert gemetar karena marah, menunjuk Julian dengan jari gemetar. Keluargaku menerimamu, dan kau berani meracuni ayahku. Kau ular pengkhianat yang tidak punya hati. Linda menerjangnya, mencakar dan menggaruk. Sungguh tragedi. Kita membiarkan serigala masuk ke rumah kita. Kita pasti buta. Kau parasit pembunuh. Kau mencoba membunuh senator. Aku akan menelepon polisi. Aku akan memastikan kau membusuk di penjara. Julian bahkan tidak berusaha membela diri dari serangan Linda, dan tak lama kemudian wajahnya dipenuhi goresan berdarah. Penampilannya sebagai dokter ajaib benar-benar gagal. Dia tidak hanya gagal terlihat keren, tetapi juga memperlihatkan dirinya sebagai monster yang kejam dan licik. Tetapi penawarnya, tanya Chloe.
Chloe. Kekhawatiran utamanya masih kesejahteraan kakeknya. Aku tersenyum percaya diri. Penawarnya sederhana. Di dekat kolam di halaman belakang, ada tanaman yang mirip ekor rubah. Hancurkan menjadi pasta dan suruh senator meminumnya dengan air hangat. Seorang pelayan segera berlari keluar dan kembali dengan tanaman itu. Mereka mengikuti instruksiku dan memberikan ramuan itu kepada lelaki tua itu. Kurang dari 5 menit kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Jari senator yang tak sadarkan diri itu berkedut. Kemudian, perlahan matanya terbuka. Apa yang terjadi padaku? Ruang tamu riuh dan bersorak. Robert dan Linda menangis bahagia mengerumuni lelaki tua itu. Chloe menatapku, matanya yang indah bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Dan aku berdiri agak jauh dari kerumunan, menyaksikan Julian dilumpuhkan di lantai oleh beberapa petugas keamanan. Senyum kemenangan terukir di wajahku. Ding, berhasil menggagalkan rencana dokter ajaib naga dan mengungkap konspirasinya. Penyimpangan plot plus 20%. Total penyimpangan saat ini 30%. Hadiah diberikan. Kartu pengganda kekayaan digunakan. Keterampilan wawasan absolut. Poin kebencian dari Julian Vance plus 5.000. Kasih sayang dari Robert Reed plus 30. Kasih sayang dari Linda Reed plus 40. Kasih sayang dari Chloe Reed plus 20. Mendengarkan derasnya hadiah di kepalaku. Aku merasa seperti berada di puncak dunia. Ini luar biasa. Insiden peracunan senator mengirimkan gelombang kejut ke seluruh keluarga Reed. Tindakan keji Julian telah benar-benar membuat marah setiap orang dari mereka. Robert ingin memanggil polisi saat itu juga dan membuatnya dipenjara. Tapi Julian tiba-tiba tenang, seringai aneh terbentuk di bibirnya. Panggil polisi. Robert, apakah kau yakin ingin melakukan itu? Jangan lupa, pertunangan antara aku dan Chloe diatur secara pribadi oleh senator. Itu adalah janji yang dibuat kepada teman lamamu. Jika kau mengirimku ke penjara, kau akan mempermalukan senator dan melanggar sumpah suci. Kau, Robert, sangat marah hingga hampir tak bisa bicara. Orang tua itu memang menghargai janji itu, yang merupakan satu-satunya alasan dia mentolerir Julian begitu lama. Kurang ajar. Senator, yang selama ini diam, meraung dengan kekuatan yang mengejutkan. Dia mendorong dirinya sendiri, matanya seperti belati saat dia menatap Julian. Keluargaku mungkin menghargai janji-janjinya, tetapi kami bukanlah keset yang bisa diinjak-injak. Kau meracuniku. Itu adalah kejahatan yang tak terampuni. Mulai saat ini, pertunangan itu batal. Mulai sekarang, kau tidak ada hubungannya dengan keluarga Reed. Sekarang pergilah. Wajah Julian muram. Dia tidak pernah menyangka pengaruh terakhirnya akan diputus begitu tegas oleh orang tua itu sendiri. Fan. Dia meludahkan kata-kata itu, matanya dipenuhi kebencian yang berbisa. Tunggu saja, keluarga Reed. Aku bisa menghancurkanmu hanya dengan jentikan jariku. Penghinaan yang kuderita hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Dan kau, Eden Hayes. Dia menatapku tajam. Kau telah menghancurkan rencanaku, menghancurkan pernikahanku. Julian, Vance tidak akan pernah memaafkanmu. Dalam 3 hari, aku akan menghapusmu dari kota ini. Tubuhmu hilang tanpa jejak. 3 hari lagi. Apakah orang ini berlangganan klub ancaman klise bulanan? Kedengarannya bagus. Aku akan menunggu. Aku melambaikan tangan dengan riang padanya. Pintu keluar ada di sebelah kananmu. Jangan sampai pintu menabrakmu saat keluar. Oh, dan ingat untuk membawa semua pakaian lamamu, sikat gigimu, dan cangkir keripik yang biasa kau pakai. Aku tidak ingin kau meninggalkan barang-barangmu di seluruh rumah kami. Gak, Julian benar-benar tersedak, hampir batuk darah. Dia sangat marah hingga hampir pingsan di tempat. Pada akhirnya, dia tanpa basa-basi diusir oleh petugas keamanan dan dilempar keluar gerbang depan. Sandiwara itu akhirnya berakhir. Ding berhasil mencabut status Julian sebagai menantu dan mengusirnya dari keluarga Reed. Penyimpangan plot ditambah 15%. Total penyimpangan saat ini 45%. Hadiah diberikan. Ginjal yang tak bisa dihancurkan. Kasih sayang dari semua anggota keluarga Reed meningkat pesat. Aku melihat layar statusku dan mengangguk puas. Dengan Julian yang sudah tidak ada, suasana di rumah besar Reed lebih santai dari sebelumnya. Untuk berterima kasih padaku, Robert dan Linda bersikeras agar aku tetap tinggal untuk makan malam. Di meja makan, mereka menatapku seolah aku sudah menjadi menantu mereka. Ethan, kami benar-benar berhutang budi padamu kali ini. Jika bukan karenamu, sang senator, kata Linda, matanya kembali berkaca-kaca. Tolong, Nyonya Reed, jangan katakan itu. Chloe dan aku berteman. Itu adalah hal terkecil yang bisa kulakukan. Teman, mata Linda berbinar. Hanya teman. Dia melirik Chloe dengan penuh arti. Wajah Chloe langsung memerah dan dia dengan cepat meletakkan sepotong steak di piringku. Bu, kami sedang makan. Berhenti bicara terlalu banyak. Makan saja makananmu. Memperhatikan mereka. Aku tak bisa menahan senyum sendiri. Calon ibu mertuaku benar-benar mulai mengerti ini. Setelah makan malam, Chloe menawarkan untuk mengantarku keluar. Kami berjalan berdampingan melalui taman Reed yang rapi. Hari ini, terima kasih. Benarkah? Dia berkata lagi, nadanya penuh ketulusan. Sudah kubilang itu bukan apa-apa. Lalu apa yang kau inginkan? Dia berhenti dan berbalik menghadapku, tatapannya serius. Ya, aku memang menyelamatkanmu, kakek. Bukankah itu berarti kau harus mengabdikan hidupmu untukku atau semacamnya? Kataku, hanya setengah bercanda. Pipinya merona di bawah sinar bulan, tetapi kali ini dia tidak lari karena malu. Dia hanya menatapku diam-diam untuk waktu yang lama, lalu mengangguk kecil, hampir tak terlihat. Oke, satu kata itu, seringan bulu, menghantam hatiku seperti gelombang pasang. Aku terpstunnet. Ini bukan skenario yang seharusnya terjadi. Bukankah seharusnya dia tersipu dan menyebutku tak tahu malu? Lalu kita bisa bercanda riang lagi? Dia hanya setuju. Melihat ekspresiku yang tercengang, Chloe tertawa kecil di bawah cahaya bulan yang sejuk. Senyumnya seperti bunga kaktus yang mekar di malam hari. Sangat indah. Beberapa hari yang lalu, kau bertanya apakah kau punya kesempatan, kan? Dia mengedipkan mata padaku, kilatan nakal di matanya. Tapi apakah kau benar-benar bisa mewujudkannya? Itu terserah padamu.
padamu. Melihatnya, aku tiba-tiba mengerti. Dia bukan gadis pemalu seperti ikan koi. Dia mandiri, cerdas, dan tahu apa yang diinginkannya. Begitu dia mengambil keputusan, dia tidak ragu-ragu. Aku menyukai itu darinya. Oke, aku mengangguk padanya, ekspresiku sama seriusnya. Kesempatan yang tak akan kulewatkan. Kami saling tersenyum, pemahaman sempurna terjalin di antara kami. Ding, terobosan tercapai dalam hubungan dengan pemeran utama wanita Chloe Reed. Penyimpangan plot ditambah 10%. Total penyimpangan saat ini 55%. Hadiah diberikan, karisma plus 20. Selama beberapa hari berikutnya, hubungan saya dengan Chloe berkembang pesat. Kami makan malam bersama, menonton film, semua hal normal yang dilakukan pasangan saat berkencan. Bersama saya, dia bukan lagi CEO yang dingin, tetapi seorang wanita yang tertawa, menggoda, dan bahkan bisa sedikit konyol. Dan Robert dan Linda 100% yakin pada saya, hampir memohon agar kami bertunangan besok. Semuanya hampir terlalu sempurna. Tapi saya tahu Julian tidak akan menyerah begitu saja. Ancamannya untuk menghapus saya dari kota dalam 3 hari. Bukanlah omong kosong. Julian menghabiskan 3 tahun bersembunyi di Crestview Hills. Tetapi selama waktu itu, dia diam-diam membangun jaringan yang kuat. Dalam novel aslinya, setelah meninggalkan keluarga Reed, dia segera memanggil pengikut lamanya. Dengan satu panggilan telepon, dia mengguncang seluruh dunia kriminal kota. Kemudian dia dengan brutal membalas dendam kepada semua orang yang pernah meremehkannya, termasuk karakter saya yang hanya sebagai umpan meriam. Hari ini, saya makan malam dengan Chloe di restoran steak mewah. Suasananya sempurna. Kami mengobrol, berbagi potongan filet minan kami. Tiba-tiba, pintu depan restoran didobrak. Sekelompok preman berwajah garang menyerbu masuk. Pemimpinnya adalah pria botak dengan rantai emas tebal dan tato Tweety Bird di bisepnya. Dragon yang mengelola tempat ini malam ini, teriaknya. Siapapun yang tidak seharusnya berada di sini, segera keluar. Para pengunjung lain, ketakutan, mulai berdiri dan pergi. Terlalu takut untuk protes. Manajer bergegas menghampiri, senyum gugup terpampang di wajahnya. Tuan Dragon, Pak, silakan. Kami buka. Plak, preman botak bernama Dragon menampar wajah manajer. Apa kau tuli? Apa kau tidak dengar apa yang kukatakan? Kau mau mati atau apa? Manajer memegang pipinya, tidak berani berkata apa-apa lagi. Chloe mengerutkan kening, jelas kesal, tapi aku hanya tersenyum. Bicara soal setan, bukankah ini gerakan pembuka klasik Dragon? Menyuruh anak buahnya mengosongkan ruangan sebelum dia masuk dengan megah. Benar saja, dari balik para preman, sesosok familiar perlahan masuk. Itu Julian Vance. Dia mengenakan setelan hitam rapi, rambutnya disisir ke belakang, dan seringai khasnya terpampang di wajahnya. Hanya saja kali ini, senyumnya penuh dengan kepuasan balas dendam dan penghinaan yang arogan. Ethan Hayes, kita bertemu lagi. Dia langsung berjalan ke meja kami dan menatapku. Sudah kubilang dalam 3 hari kau akan pergi. Hari ini adalah hari itu. Tatapannya beralih ke Chloe, dengan tatapan serakah dan penuh dendam di matanya. Chloe, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Berdirilah di sisiku sekarang dan aku bisa memaafkan semuanya. Jika tidak, setelah aku selesai dengannya, kau akan tetap menjadi wanitaku, suka atau tidak. Wajah Chloe langsung berubah dingin. Julian, kau menjijikan. Bagus, sangat bagus. Julian tertawa, amarahnya hampir tak terkendali. Kau ingin melakukan ini dengan cara yang sulit? Baiklah, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Dia melambaikan tangannya, memberi perintah kepada anteknya yang botak. Dragon, habisi dia. Baik, Tuan Vance. Dragon mematahkan buku jarinya dengan seringai jahat dan mulai berjalan ke arahku. Beberapa pengunjung yang berani dan belum pergi semuanya menyaksikan dengan ketakutan. Chloe meraih tanganku, cengkeramannya erat karena takut. Tapi aku sangat tenang. Aku bahkan sempat menusuk sepotong asparagus dengan garpu dan memasukkannya ke mulutku. Ini benar-benar enak. Kau mau sedikit? Tanyaku pada Chloe. Chloe, Julian, Dragon. Semua orang benar-benar terkejut dengan ketenanganku yang luar biasa. Atau mungkin hanya sikapku yang gila. Dasar bocah nakal. Kau mencarinya. Dragon yang merasa tidak dihargai meraung dan melayangkan pukulan sebesar daging ham kalengan tepat di wajahku. Aku bahkan tidak berdiri. Tepat saat tinjunya hendak mengenai, pisau tusuk di tanganku bergerak. Swiss, kilatan perak. Tinju Dragon berhenti di udara. Dia menatap pergelangan tangannya dengan bodoh. Ujung pisau tusukku menekan kuat pada arteri. Luka itu sudah menembus kulitnya. Setetes darah menggenang. Jika aku mendorongnya 1 inci lebih jauh, tangannya akan tak berguna. Keringat mengucur di dahi Dragon. Dia bahkan tidak melihatku bergerak. Terlalu cepat, sangat cepat. Anak ini, dia seorang profesional. Senyum sinis Julian membeku di wajahnya. Bayangan yang ada di kepalanya tentangku yang pingsan dan tertatih-tatih di lantai gagal terwujud. Pertarungan tingkat master. Sungguh hal yang indah. Hanya ini yang kau punya, dan kau berani-beraninya mengosongkan restoran. Aku menarik pisauku, menyeka setetes darah kecil itu dengan serbet, dan berbicara dengan nada tenang dan santai. Namamu Dragon, kan? Aku akan memberimu satu kesempatan. Bawa anak buahmu dan keluar dari sini sekarang juga, dan aku akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Wajah Dragon pucat pasi. Dia sudah menjadi pria tangguh selama bertahun-tahun, dan ini pertama kalinya dia dipermalukan sedemikian rupa. Tapi dia tidak berani bergerak. Instingnya berteriak bahwa pemuda di depannya sangat berbahaya. Saat ia ragu-ragu, Julian angkat bicara. Dragon, apa yang kau takutkan? Jadi, bagaimana jika dia bisa berkelahi? Dia hanya satu orang. Ada puluhan dari kita. Kita bisa menghajarnya habis-habisan hanya dengan satu pukulan. Tangkap dia. Jika terjadi sesuatu, aku akan mengurusnya. Julian tampaknya berpikir bahwa kendalinya atas dunia bawah kota membuatnya tak terkalahkan. Tapi dia melupakan satu detail penting. Ini abad ke-21. Berkelahi adalah cara paling bodoh untuk menyelesaikan masalah. Benarkah? Aku tersenyum dan mengeluarkan ponselku. Baiklah, jika kalian bersikap masuk akal, kurasa aku harus menelepon seseorang yang juga masuk akal. Aku tidak menelepon
menelepon pendukung miliarder rahasia yang jauh lebih kuat seperti yang mereka lakukan di novel. Aku dengan tenang menekan 3 angka sederhana 911. Lalu aku menyalakan pengeras suara. Halo 911. Ada keadaan darurat apa? Saya ingin melaporkan kejahatan. Saya berada di restoran Steak Room di Belmont Avenue. Ada sekelompok orang di sini yang mulai berkelahi dan mengancam orang-orang. Ya, jumlah mereka banyak. Mungkin 20 atau 30 orang. Mereka membawa senjata. Nama pemimpinnya adalah Dragon. Dia memiliki tato di bisepnya. Mereka sepertinya bukan orang baik. Operator di ujung telepon mengatakan bahwa mobil patroli sedang dalam perjalanan. Setelah saya menutup telepon, seluruh restoran menjadi sunyi senyap. Semua orang, termasuk Julian dan Dragon, menatap saya seperti saya alien. Mereka telah mempertimbangkan setiap kemungkinan. Mereka pikir saya mungkin akan memohon ampun. Mereka pikir saya mungkin akan meminta bantuan sendiri. Mereka bahkan berpikir saya mungkin akan melawan dengan putus asa sebelum dipukuli hingga hampir mati. Tetapi mereka tidak pernah sekalipun membayangkan bahwa saya akan memanggil polisi. Tindakan macam apa itu? Apa yang terjadi dengan aturan jalanan yang tak tertulis? Apa yang terjadi dengan perkelahian kuno? Anakmu yang jutawan berkelahi dengan sekelompok gangster dan kau memanggil polisi. Apakah kau tidak punya rasa malu? Julian merasa seluruh pandangan dunianya telah hancur. Dia seperti penyihir hebat yang bersiap untuk duel sihir epik hanya agar lawannya mengeluarkan AK-47. Bagaimana kau bisa melawannya? Kau panggil polisi. Dragon menunjukku, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku mengangkat bahu. Kita hidup di masyarakat yang memiliki hukum. Setiap orang harus melakukan bagiannya. Sebagai warga negara yang taat hukum, ketika aku melihat aktivitas kriminal, adalah tugasku untuk melaporkannya kepada pihak berwenang yang tepat. Kau polisi. Sebelum Dragon bisa mengatakan kata lain, suara ban berdecit bergema dari luar. Sekelompok petugas polisi menyerbu restoran, senjata terhunus. Jangan ada yang bergerak. Tangan di atas kepala, berbaring di tanah. Dragon dan krunya langsung kehilangan semangat. Sekeras apapun mereka bertindak, mereka tidak cukup bodoh untuk melawan polisi. Satu persatu, mereka dengan patuh berbaring di tanah dengan tangan di atas kepala. Wajah Julian sehitam arang. Kerajaan kriminalnya yang disebut-sebut itu rapuh seperti kertas basah di hadapan penegak hukum yang sebenarnya. Kemarahan naga dahsyatnya telah dipadamkan oleh satu panggilan telepon sebelum sempat berkobar. Seorang kapten polisi menghampiri saya dan memberi hormat. Tuan Hayes, apakah Anda baik-baik saja? Saya berdiri dan menjabat tangannya. Saya baik-baik saja, Kapten Miller. Terima kasih telah datang begitu cepat. Kapten Miller melirik para preman di lantai, lalu ke Julian yang tampak marah dan mengerutkan kening. Tuan Hayes, apa yang terjadi di sini? Julian yang ditunjuk. Itu Julian Vance. Kami memiliki sedikit perselisihan pribadi. Jadi, dia juga memanggil orang-orang ini ke sini. Dan saya kutip bahwa saya keluar. Untungnya, saya menelepon kalian tepat waktu. Kalau tidak, saya mungkin akan dibawa ke rumah sakit dengan ambulans sekarang. Wajah kapten langsung berubah gelap. Perselisihan pribadi. Balas dendam. Ini pelanggaran serius. Dia berjalan ke arah Julian dan menatapnya dingin. Julian Vance, ya? Kau ikut dengan kami. Tidak, bukan aku. Dia berbohong. Julian panik. Dia tidak pernah menyangka aku akan begitu licik. Restoran ini punya kamera pengawas. Manajer dan tamu lainnya bisa menjadi saksi. Kataku dengan tenang, mencoba menyangkal bahwa ini tidak akan mudah. Secerca harapan terakhir Julian padam. Dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian, seolah ingin mencabik-cabikku dengan tangan kosong. Ethan Hayes, kau kejam. Aku akan mengingat ini. Dan dengan itu, dia dan kru Dragon dikawal pergi oleh polisi. Ding. Berhasil menggagalkan permainan kekuasaan dunia bawah Dragon dan membuatnya ditangkap. Penyimpangan plot ditambah 20%. Total penyimpangan saat ini 75%. Hadiah diberikan. Kekebalan terhadap semua racun. Poin kebencian dari Julian Vance ditambah 10.000. Tingkat kritis tercapai. Aku menyaksikan Julian dimasukkan ke belakang mobil polisi, senyum lebar di wajahku. Hati-hati, kawan. Cobalah menjadi tahanan teladan. Dunia nyata adalah tempat yang keras. Kau tidak akan mampu menghadapinya. Karena merencanakan penyerangan terkait geng, Julian Vance ditahan selama 15 hari. 15 hari itu adalah 15 hari terbaik dalam hubunganku dengan Chloe. Kami hampir selalu bersama. Kami menjelajahi setiap sudut kota. Orang tuanya praktis seperti orang tuaku sekarang, terus-menerus mendesak kami untuk bertunangan setiap hari. Semuanya damai, bahkan terlalu damai, seperti ketenangan sebelum badai. Aku tahu Julian tidak akan membiarkannya begitu saja. Naga tidak akan dikalahkan hanya dengan hukuman singkat di penjara daerah. Malam ini, aku dan Chloe sedang dalam perjalanan pulang setelah menonton film. Saat kami berjalan ke tempat parkir, indera bahaya pasifku mulai berteriak. Rasa bahaya yang luar biasa menyelimutiku dari segala arah. Aku langsung berhenti, menarik Chloe di belakangku. Ada apa? Tanyanya, bingung. Ini jebakan. Kata-kata itu belum sepenuhnya keluar dari mulutku ketika semua lampu di garasi padam, menjerumuskan kami ke dalam kegelapan total. Sedetik kemudian, puluhan lampu depan yang sangat terang menyala bersamaan. Puluhan sedan hitam telah mengepung kami, menghalangi setiap jalan keluar. Pintu mobil terbuka dan 100 pria berjas hitam berhamburan keluar, bersenjata parang dan pipa baja. Mereka bergerak dengan keheningan yang mencekam, memancarkan aura ancaman berdarah dingin. Orang-orang ini berada di level yang berbeda dari preman jalanan Dragon Escrew. Mereka adalah pembunuh sungguhan yang tangguh. Kerumunan pria itu berpisah, dan sesosok tubuh perlahan muncul dari kegelapan. Julian, dia tampak seperti orang yang berbeda. Matanya tidak lagi dipenuhi dengan kebencian kecil. Matanya kosong, dingin, dan acuh tak acuh, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat memengaruhinya lagi. Ethan, suaranya rendah, serak. Aku akui aku meremehkanmu. Kau pintar dan licik. Kau telah merusak rencanaku berkali-kali. Tapi itu akan berakhir
berakhir di sini. Sekarang, Julin mengulurkan tangannya di hadapan kekuasaan absolut. Semua trik kecilmu tidak ada artinya. Malam ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Aku tidak hanya akan membunuhmu. Aku akan membuatmu mati seperti anjing di sini, di depan wanita yang kau cintai. Dia akhirnya menghentikan sandiwara itu. Tidak ada lagi kepura-puraan. Inilah jati dirinya yang sebenarnya, wajahnya yang paling mengerikan dan paling autentik. Murka naga, siap membakar dunia hingga menjadi abu. Chloe pucat pasi karena takut, tetapi dia masih menggenggam tanganku, menolak untuk menyerah. Julian, kau gila. Ini kejahatan. Kejahatan? Julian tertawa, suara yang penuh penghinaan. Chloe, kau sangat naif. Di dunia ini, aturan selalu dibuat oleh yang kuat, dan akulah yang membuat aturan. Dia melangkah maju dan tekanan tak terlihat, aura dominasi yang luar biasa menyelimutiku. Inilah aura naga yang digambarkan dalam novel. Sebuah kekuatan yang begitu dahsyat sehingga dapat membuat orang biasa hancur dan berlutut. Tetapi saat itu menghantam. Bagiku, rasanya seperti tidak terjadi apa-apa. Angin sepa-sepa. Aku bahkan menguap. Sudah selesai? Kalau kau sudah selesai dengan monolognya, bisakah kita selesaikan ini? Aku harus bangun pagi. Ketidakmampuanku membuat alis Julin berkerut untuk pertama kalinya. Dia menyadari aura naga maha dahsyatnya sama sekali tidak berpengaruh padaku. Masih bersikap sok, dia mendengus. Selesai dengan kata-kata, dia mengangkat tangannya. Bunuh dia. 100 orang berbaju hitam meraung memekakan telinga dan menyerbu ke arah kami seperti gelombang pasang. Senjata terangkat. Chloe tersentak kecil dan secara naluriah menutup matanya. Aku meremas tangannya dengan lembut. Jangan khawatir. Tutup matamu dan hitung sampai 10. Dan kemudian aku bergerak. Pada saat itu, keterampilan bertarung tingkat masterku dilepaskan. Aku tidak mundur. Aku menyerbu maju langsung ke lautan musuh. Aku bergerak seperti hantu yang menyelinap di antara kerumunan. Setiap serangan sederhana, langsung, dan sangat efektif. Sebuah pukulan, serangan telapak tangan, siku, lutut. Tidak ada gerakan mencolok, hanya kekuatan menakutkan yang murni. Kemanapun aku ayo, mayat-mayat berterbangan. Para pembunuh kejam dan keras kepala ini rapuh seperti boneka porselen di tanganku. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh ujung jaketku sebelum mereka tumbang satu persatu. Udara dipenuhi jeritan dan suara mengerikan tulang yang patah. Tapi tidak ada yang mati. Aku mengendalikan kekuatanku. Aku melukai, tapi aku tidak membunuh. Bagaimanapun, ini adalah masyarakat yang beradab. Julin berdiri di pinggir lapangan, ekspresinya berubah dari percaya diri menjadi terkejut, lalu tidak percaya, dan akhirnya menjadi ketakutan yang luar biasa. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Ini adalah prajurit paling elit dari pengawal pribadi naga. Salah satu dari mereka bisa melawan 10 orang. 100 orang menyerang sekaligus seharusnya sudah cukup untuk membunuh bahkan operator pasukan khusus yang paling berpengalaman sekalipun. Tapi sekarang mereka dibantai oleh Ethan Hayes seperti sedang memotong rumput. Monster macam apa orang ini? 8 dan 10. Ketika Chloe mencapai angka 10 dan membuka matanya, dunia menjadi sunyi. Garasi dipenuhi mayat. Semuanya mengerang dalam penderitaan. Dan aku berdiri di tengah-tengah semuanya tanpa setitik debu pun di bajuku. Rambutku masih tertata sempurna. Aku berbalik dan memberinya senyum cerah. Selesai. Chloe hanya menatapku di tempat kejadian yang benar-benar hancur. Pikirannya benar-benar kosong. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Pria yang terkadang culun, terkadang sok pintar, yang mengajaknya menonton film dan menceritakan lelucon-lelucon buruk, juga seperti ini. Tidak, Julin akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Tidak mampu menerima apa yang telah terjadi, ia menjerit histeris. Siapa kau? Bagaimana kau bisa lebih kuat dariku? Dia kehilangan akal sehatnya. Benar-benar hancur. Dia batuk mengeluarkan darah. Dan kali ini, cahaya di matanya benar-benar hilang. Dia tersesat, benar-benar dan sepenuhnya kalah. Aku melihat sosoknya yang hancur dan kosong, lalu menggelengkan kepala. Kemudian aku mengeluarkan ponselku lagi dan dengan ahli menghubungi 911. Hai, apakah ini polisi? Ini aku lagi. Tempat parkir yang sama seperti sebelumnya. Lagi perkelahian antar geng. Ya, yang ini bahkan lebih besar. Sekitar 100 orang. Pemimpinnya masih Julien Vance itu. Dia sepertinya tidak belajar dari kesalahannya. Kalian sebaiknya kemari. Pacarku sangat ketakutan. Sirene meraung lagi. Julien Vance dan pengawal naga elitnya telah ditangkap. Kali ini dia akan menghadapi hukuman penjara yang sangat lama. Naga dunia ini telah resmi jatuh. Ding, misi terakhir selesai. Berhasil menghancurkan serangan balik terakhir naga dan menghancurkan pandangan dunianya. Penyimpangan plot 100%. Dunia novel telah berhasil diperbaiki. Selamat tuan rumah. Anda telah mendapatkan hadiah terakhir. Terikat permanen ke dunia ini. Sistem sekarang akan berubah menjadi asisten kehidupan pribadi Anda. Kami berharap Anda dan orang yang Anda cintai hidup bahagia. Suara sistem bergema di kepalaku untuk terakhir kalinya dan kemudian menghilang. Aku menyaksikan Julin digiring pergi dengan borgol tanpa merasakan apapun. Sudah berakhir. Era naga telah diakhiri olehku seorang diri. Dan era Eden dan Chloe telah berakhir. Baru saja dimulai. Aku berbalik dan berjalan menuju Chloe. Dia masih berdiri di sana menatapku. Ekspresinya merupakan campuran emosi yang kompleks, terkejut, penasaran, kagum, dan lebih dari segalanya, cinta. Aku berjalan menghampirinya dan membuka lenganku. Dia memelukku erat-erat. Eden, kau tidak akan meninggalkanku, kan? Gadis bodoh. Aku menunduk dan menciumnya. Bibirnya lembut dan manis dengan sedikit aroma segar yang sejuk. Ciuman yang awalnya ragu-ragu segera menjadi penuh gairah dan dalam. Kami berciuman untuk waktu yang sangat lama, di tengah-tengah garasi parkir yang rusak di bawah lampu merah dan biru yang berkedip-kedip dari mobil polisi. Rasanya seperti seluruh dunia telah lenyap dan hanya ada kami berdua. Ketika akhirnya kami berpisah, dia terengah-engah, bersandar di dadaku, pipinya memerah, tampak lebih cantik dari yang pernah kulihat. Chloe Reed, aku mencintaimu. 3 kata sederhana, tetapi itu membuat matanya berkaca-kaca. Dia meraih
dan dengan lembut membelai pipiku. Aku mencintaimu Ethan juga.